Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2402026067. Pada hari ini saya akan membahas terkait isu berupa yaitu peningkatan minat partisipasi pemilih muda dalam kontestasi politik di bidang politik dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Jadi yang pertama-tama saya akan menjabarkan dulu atau menjelaskan terkait isu yang saya angkat. Jadi peningkatan minat partisipasi pemilih muda pada kontestasi politik ini merupakan sebuah proses yang dimana ini peningkatan, yaitu banyaknya generasi muda atau anak muda yang terlihat secara aktif dalam kegiatan politik. Nah, mungkin contohnya seperti pemilihan umum atau pemilihan pemimpin kepala daerah, bisa dari pilgub atau pemilihan bupati dan sebagainya. Nah, partisipasi politik sendiri merupakan kegiatan yang dimana seseorang ataupun kelompok ikut serta secara aktif dalam kegiatan berpolitik. Nah, antara lain dengan jalannya yaitu memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung itu memengaruhi kebijakan pemerintahan itu sendiri. Hipotesis yang saya angkat adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial, pendidikan politik, dan media informasi terhadap peningkatan minat partisipasi pemilih muda dalam kontestasi politik. Terus ada teori yang saya gunakan di dalam isu ini, yaitu adalah teori peran atau role teori dari Biddle dan Thomas. Teori peran yang dibuat oleh Biddle dan Thomas pada tahun 1966 ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang disertai dengan serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya. Nah, dalam teori ini peran tidak hanya mencangkup perilaku yang diperlihatkan, akan tetapi juga meliputi harapan, norma, penilaian, dan sanksi. Nah, Biddle dan Thomas itu memberikan perumpamaan kehidupan sosial seperti sebuah pertunjukan teater. Nah, yang dimana setiap orang yang berperan sebagai aktor itu diharapkan dapat menjalankan perannya sesuai dengan harapan sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Biddle dan Thomas juga membagi 5 indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu harapan atau expectation, baru ada norma, baru ada wujud yang diinginkan, performance, penilaian, evaluation, dan sanksi. Adapun penjelasannya terkait indikator ini bisa saya jabarkan, yaitu yang pertama ada harapan. Yang pertama ada harapan, yaitu expectation. Harapan ini merupakan sekumpulan nilai, hak, kewajiban, tanggung jawab, kepercayaan, dan perilaku yang secara sosial dianggap ideal bagi individu yang menempati posisi tertentu. Nah, harapan ini berfungsi sebagai panduan atau petunjuk yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya berpikir, bersikap, dan bertindak dalam konteks peran mereka. Nah, dalam konteks politik, masyarakat menaruh ekspektasi besar terhadap generasi muda sebagai agen perubahan yang mewujudkan kehidupan demokratis yang
cerdas, dan berintegritas. Nah, namun ketika harapan tersebut tidak dipahami melalui pendidikan politik atau aksi yang nyata, ini pemuda akan cenderung tidak merasa memiliki tanggung jawab politik. Sebaliknya, ketika mereka memahami bahwa berpartisipasi dalam pemilu merupakan bagian dari civic duty atau kewajiban moral dan konstitusional sebagai warga negara, maka minat mereka akan kesadaran politik akan meningkat. Seperti itu. Lalu yang kedua ada norma. Norma ini adalah sebuah aturan atau standar perilaku yang diterima oleh masyarakat untuk menentukan batasan tertentu terhadap tindakan yang dianggap pantas. Nah, norma sendiri ini berfungsi menjaga kestabilan dalam melaksanakan peran sosial. Dalam konteks politik, norma yang positif seperti kejujuran, tidak golput, dan memilih calon pemimpin berdasarkan kualitas serta kapabilitasnya dapat menumbuhkan budaya partisipasi politik. Nah, namun ketika norma sosial di lingkungan tersebut menganggap ketidakpedulian politik sebagai hal lumrah atau hal wajar, maka tingkat partisipasi ini akan cenderung menurun karena mereka bersikap apatisme. Nah, lingkungan yang menanamkan nilai bahwa aktif memilih adalah tindakan bermartabat dan rasional yang dimana akan menciptakan politik yang sehat. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada wujud yang diinginkan atau performance. Performance itu sendiri merupakan gambaran perilaku individu yang seharusnya atau yang sebenarnya. Mungkin kayak tindakan nyatanya lah. Nah, dalam menjalankan perannya yang menunjukkan sejauh mana individu tersebut akan menafsirkan dan mengimplementasikan atau mencontohkan atau melakukan harapan serta norma sosial yang melekat pada peran tersebut. Nah, dalam konteks politik, performance itu pemilih muda tergambar melalui tindakan nyata seperti mengikuti debat kandidat, berdiskusi tentang isu politik, dan menyebarkan informasi melalui media sosial, serta ikut serta di TPS, tempat pemilihan suara, tempat pengumpulan suara. Nah, tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa bahwa perannya itu berdampak nyata. Ketika mereka merasa suaranya tidak memiliki pengaruh, itu maka mereka maka kecenderungan untuk berpartisipasi itu akan menurun karena mereka akan menganggap bahwa mau saya milih atau enggak ya nggak guna gitu karena nggak berpengaruh. Tapi ketika suara itu berpengaruh, maka kecenderungan untuk berpartisipasi politik akan meningkat. Seperti itu. Lalu yang keempat ada penilaian. Nah, penilaian ini atau evaluation ini adalah sebuah proses sosial untuk menilai sejauh mana individu menjalankan perannya sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku. Contohnya dapat berupa pengakuan, legitimasi, apresiasi, maupun kritik. Nah, dalam konteks politik, masyarakat seringkali menilai kualitas generasi muda dari kepedulian mereka terhadap politik dan demokrasi. Nah, ketika pemuda yang aktif diberi apresiasi sebagai sosok visioner dan berkomitmen tinggi pada masa depan yang bagus, maka hal tersebut berfungsi sebagai penguatan sosial yang positif. Nah, sebaliknya pemuda yang mempunyai sikap apatis yang seperti saya bilang tidak peduli dan bersikap tidak acuh, itu sering memperoleh pandangan negatif sebagai generasi yang tidak peduli terhadap negaranya. Lalu yang kelima, yang terakhir ada sanksi.
Sanksi ini adalah dampak sosial yang timbul dari proses penilaian terhadap perilaku seseorang, baik berupa pujian, itu sanksi positif lah, maupun celaan nih atau kritik, itu sanksi negatif. Nah, sanksi mempunyai peran penting dalam memperkuat atau memperbaiki perilaku sosial pada individu. Dalam konteks politik, sanksi positif dapat berupa pujian dan pengakuan sosial yang dimana hal ini dapat memperkuat motivasi seseorang untuk ikut berpartisipasi politik secara aktif. Nah, maka dapat menjadi bentuk pengawasan sosial yang menimbulkan kesadaran bersama dan pentingnya partisipasi politik. Seperti itu. Jadi sekian dari saya penjabaran isu terkait peningkatan minat partisipasi pemilih muda dalam kontestasi politik di bidang politik. Sekian.